terus-terusan gitu, bener-bener terus-terusan, terus Terus-terusannya tuh benar-benar sampai lulus. iya terus-terusnya tuh sampai lulus, sumpah guys, nggak tahu, nggak ngerti jalan pikiran kita tuh gimana. Sini gak sih? Lu yang gak asik terlalu serius. Ayo. Terus gue tuh ngajak Cindy bikin konten yuk buat JKT. Oh iya. Nah ini awal-awal gitu dari sini nih guys. Iya. Jadi guys, aduh langsung aja lah ya. Hari ini tuh kita mau bernostalgia makanya gue banyak bawa makanan di sini. Kayaknya bakal panjang ceritanya. Menghabiskan waktu yang panjang ya, kalian Iya. harus dengerin ya. Jadi hari ini kita tuh mau cerita tentang ini penting nggak sih sebenarnya tentang pertemanan. Tentang pertemanan kita, penting loh. Sampai kita bisa bikin begini tuh penting sih. Iya ya, penting ya. Soalnya kan masih jarang ya orang yang cewek bikin tentang JKT-JKT-an gitu ya. Masih jarang. Nah, kita mau cerita mulai dari mana, Dik? Mulai dari kita awal mula ketemu. Awal mula ketemu tuh waktu itu kita aduh gue malu, sebenarnya gue malu sih. Waktu itu tuh kita ketemu aneh banget. Kita tuh satu kampus dulu ya. Iya, satu kampus di salah satu kampus swasta di Bilangan Jakarta. Iya, terus satu fakultas juga. Satu jurusan, peminatan. Gitu. Jadi waktu itu satu kelas waktu maba. Iya, waktu pas masih maba juga kita satu kelas. Jadi pertama kita ketemu waktu itu pas pokoknya lagi PKKMB. Terus kan gue nggak punya temen ya, sendirian. Iya, gue juga nggak punya teman. Iya, Dika juga mungkin lagi sendirian ya waktu itu ya, Dik ya. Iya, sendirian. Terus dia tuh kayak mojok gitu, anjir. Terus akhirnya gue anak introvert guys. Iya, dia lagi mojok deket. Lu tahu kan pembuangan AC yang panas itu, yang blower. Kasian banget. Itu panas banget. Iya, terus akhirnya gue terlalu introvert untuk bilang ke kakak-kakaknya kalau gue kepanasan. Kayak udah gue terima aja gitu ya, Dik ya. Ya udah lah gitu. Ya. Terus dari situ ya gue ketemu tuh sama Dika, emang satu kelompok kan deket. Terus akhirnya gue kenalan udah, nama gue Cindy, terus Dika, nama gue Dika, kayak gitu kan. Terus dia langsung bilang, nama gue kayak cowok ya, gitu. Iya nggak sih, Dik? Ya, waktu itu kayak gitu ya? Iya. Gue lupa. Terus gue bilang, iya kok namanya kayak cowok, kata gue gitu. Gue manggilnya Risti aja deh, jangan Dika, gitu kan. Iya? Terus, iya. Masa lu lupa sih? Terus percakapan kita abis itu, karena gue kasihan ngeliat dia deket blower pembuangan AC yang panas, gue nawarin gini, Dik, Risti ya, waktu itu gue manggilnya, Risti, ntar kalau misalkan aneh banget anjrit, ntar kalau misalkan lu nggak kuat kepanasan, tukeran aja sama gue. Najis. Si anak baik ini sosok gitu kan. Tapi gue kasihan sih. Gue rasa. Iya, terus emang gue kasihan juga ngeliat lu kayak mojok, ya Allah. Dari situ pertama kita ketemu. Gue tuh terlalu introvert gitu loh guys. Gue tuh nggak berani buat ngomong gitu. Benar. Ini tuh teman pertama gue selain teman SMA gue gitu kan. Ya, yang satu kampus ya. Yang satu kampus teman. Iya. Nah, terus ya udah dari situ kita kenal. Terus besoknya mungkin kayaknya sekelompok lagi. Kita janjian. Iya, kita janjian. Kita ngelain. Gue tuh ngelain Cindy. Oh, iya ya, gue lupa. Di halte ya? Janjian lewat lain. Iya, di halte. Lupa, ngakak banget. Terus jadinya kayak sekelompok terus. Terus abis PKKMB itu dipilih kan kelas buat semester pertama ya kan. Akhirnya ternyata satu kelas sama Dika. Iya, terus-terusan sampai semester 7. Iya, terus abis dari situ akhirnya ya kita jadinya main bareng terus ya, Dik ya. Lebih tepatnya Cindy nggak punya teman, jadinya dia teman sama gue. Iya, gue emang bener-bener kayak nggak ada temen yang kenal gitu loh, satu jurusan gitu kan. Ya udah gue kenalan sama Dika pas hari pertama masuk kelas juga, karena gue kenalnya lu, jadi ya udah gue barengan gitu loh sama lu. Ya kan. Ya udah deh, abis itu akhirnya keterusan gitu loh guys, bareng-bareng mulu kayak besoknya bareng lagi. Terus-terusan gitu, bener-bener terus-terusan. Terus-terusannya tuh bener-bener sampai lulus. Iya, terus-terusannya tuh sampai lulus, sumpah guys. Nggak tahu, nggak ngerti. Pikiran kita tuh gimana, kan? Iya, terus akhirnya terus-terusan, besoknya bareng lagi, sebelahan lagi. Tapi kita sebenarnya temenan nggak cuma berdua, rame-rame waktu itu ya, Dik ya? Iya, rame-rame. Sebenarnya waktu semester 1 tuh geng-geng kita tuh banyak. Iya, gitu. Terus ya makin kesini makin pecah gitu kan. Nah, terus
apa ya, yang gue inget gitu doang anjir. Dulu tuh pokoknya kita tuh bareng-bareng mulu pas kuliah. Lebih tepatnya setiap kali kita naik semester tuh janjian gitu. Iya. Tapi sebenarnya guys, waktu kuliah gue sama Cindy tuh nggak nyambung. Iya, nggak nyambungnya gimana Dik? Kalau menurut lo? Gue mungkin lebih ke arah yang serius gitu loh pembahasannya. Kritis. Cindy tuh yang gue nggak ngerti. Maksudnya Cindy tuh pendiam banget gitu waktu kuliah tuh dia nggak mau memperlihatkan dia tuh suka apa. Ya cuma suka masak doang kan. Iya. Tapi dia tuh nggak pernah kasih tahu kayak dia suka hobinya tuh apa selain masak. Selain masak gitu. Oh iya. Iya kan, nggak pernah kan, lu nggak pernah kan? Kayak bareng mulu. Tapi jarang curhat-curhat yang terlalu ini, tau gak sih, Dik? Iya, jarang curhat yang terlalu mendalam gitu maksudnya. Iya, terlalu mendalam. Iya. Kayak tentang cinta gitu-gitu kita gak pernah cerita kan? Iya. Sumpah. Sih, gue kalau cinta tuh lebih ke orang lain, bukan ke Cindy. Karena iya, gak nyambung. Cindy tuh gak asik, guys. Sumpah gue gak nyambung anjing gak lu. Astagfirullah, saya kasar. Cindy tuh gak asik. Gak asik gimana? Coba. Cindy gak asik. Coba lu cerita gue tuh kayak gimana gitu, Dik. Iya, makanya kalau Cindy tuh orangnya suka pongo gitu kan. Terus kan gue tuh waktu udah semester yang kalau semester awal kita emang masih main-main gitu loh, kuliahnya masih main-main. Iya. Walaupun emang kita tetap ngejar IPK gitu kan. Iya. Kita tetap nggak mau IPK kita rendah. Tapi itu kita kayak masih main-main gitu, masih ke mall, ke AP gitu. Kayak ya dulu main mulu semester 1 benar. Iya kan? Terus habis itu lanjut semester 5-an lah ya. Terus kita udah mulai yang kayak serius gitu kan. Semester 3 udah mulai di semester 3. Semester 3 ya? Semester 3 tuh kita udah mulai serius gitu kan. Udah mulai besok kita mau jadi AP gitu-gitu kan. Iya. Kita udah penjurusan kan tuh. Kita masuk ke multimedia jurnalistik gitu kan. Iya. Sama, tetap kita tuh sama, padahal kayak sebenarnya bisa aja kita misah gitu kan. Cindy misalnya mau jadi AP gitu kan. Tapi kita tetap nyambung. Gue bingung. Kita tetap satu gitu. Padahal geng-geng kita mecah gitu ya sini ya. Dan kebanyakan geng kita waktu semester 1 sama 2 itu kebanyakan di jurusan yang lain gitu loh. Iya. Kita tuh di multimedia jurnalistik kan. Iya, yang lain pada ke marketing gitulah. Ya ngasih marketing gitu. Terus di multimedia jurnalistik ini kita punya teman baru gitu kan. Iya. Terus yang agak-agak lebih serius gitu loh anak-anaknya gitu. Iya. Gitu, lu kan? Tahu kan jurnalis. Kalau jurnalis pasti kayak harus kritis juga gitu. Ya, paham akan isu-isu gitu dan gue berita gitu, dan Cindy nggak ngerti. Untungnya gue sebagai temannya Cindy ngerti gitu kan. Terus gue kasih tahu Cindy, ini loh Sin, berita ini masa lo nggak tahu gitu kan. Parah, dulu tuh ya nggak nyambung banget ya Dik ya dulu. Maksudnya kita dekat. Iya, kita dekat, kita temenan. Iya, tapi kita kayak cuman jajan bareng di kelas bareng. Kalau misalkan ngerjain tugas bareng, bercanda bareng. Tapi kayak kalau misalkan udah ngomongin soal yang serius, gue sama Dika tuh udah deh nggak cocok. Udah beda. Nggak cocok aja. Nggak asik. Gue nggak asik kalau soal yang serius. Tapi kalau yang soal yang nggak penting gitu, gue mungkin kali ya. Kita tuh dulu tuh sering banget ngerjain orang, ngebohongin orang tuh kita udah sering. Kayak bercanda-bercanda gitu lah, ngerti ya. Kayaknya teman-teman kuliah kita tuh udah tahu banget, lu pasti bohong ya berdua gitu. Kayak kalau kita bohong. Iya, benar. Iya, saking kita seringnya bohong sama mereka sampai kita tuh bilang kayak gitu. Jadi kalau pas kuliah itu sebenarnya kan banyak ya mata kuliahnya ya. Ada mata kuliah yang emang kita harus serius, kritis. Ada mata kuliah juga yang emang namanya juga multimedia, jadi kan macam-macam kan. Iya, media gitu. Ya, ada juga mata kuliah yang emang kita lebih kayak ya tentang berita-berita yang ringan, santai, karya, bikin film lah, apa segala macam. Nah, mungkin kita kalau misalkan disatuin pas lagi bikin sesuatu yang ringan, atau bikin film yang nggak terlalu serius gitu loh guys, yang nggak terlalu harus kritis, kita tuh nyambung banget ya Dik ya. Tapi kalau udah kalau kita tuh satu pemikiran gitu, kalau proyek-proyek yang kayak karya-karya gitu tuh kita satu pemikiran gitu. Tapi kalau misalnya yang lainnya, kita tuh nggak, ini gak asik. Lu yang nggak asik terlalu serius. Ayo. Gue tuh apalagi kan waktu kuliah tuh gue tuh masa-masanya yang kayak pengen banyak
baca buku gitu kan. Terus sumpah lu serius banget anjir. Gak paham sama buku-buku gue gitu. Kita enggak satu frekuensi. Iya, bahkan kita bener-bener kita nggak satu frekuensi guys, beneran, sumpah ini mah nggak bohong. Terus kita dipisahkan waktu magang nggak sih? Iya, waktu magang kita dipisahin. Iya, kita tuh sebelum-sebelumnya tuh selalu bersama gitu kan. Kelompok selalu yang kayak Cindy mintanya, ayo Dik sama gue aja gitu. Iya, bareng. Gitu dia. Karena emang bener-bener tiap hari bareng gitu kan. Iya. Terus akhirnya apa ya? Meskipun kita barengan dulu, tapi kayak kalau kan lu kan dulu jualan pulsa kan, otomatis kayak punya banyak temen, punya banyak kenalan gitu, terus juga sering mungkin main sama, relasi lu banyak, kayak juga sering main sama yang lain gitu kan. Maksudnya nggak ada rasa yang kayak, ih kok lu main sama mereka nggak ngajak-ngajak gue sih, nggak kayak gitu. Jadi kayak ya udah sih sebenarnya meskipun kita bareng mulu kayak ya udah lu terserah mau main sama siapa aja, ya nggak sih dulu kayak bener. gitu. Kita tuh bukan yang kayak berdua terus itu kayak yang baper-baperan. Iya, yang kayak terlalu kita pokoknya harus berdua mulu, yang kayak ih kok lu jalan sama dia nggak yang kayak gitu. Jadi kayak gitu, meski maksudnya yang bikin gue nyaman juga ya santai aja gitu. Gue mau kemana, Dika mau kemana, bebas. Soalnya mungkin ada ya orang lain yang kayak gitu, maksudnya pertemanan lain yang kayak gitu, Dik. Iya, mungkin kayak yang kayak kemana-mana harus berdua gitu. Ya harus bareng gitu. Kalau misalkan ada apa, ada yang cemburu lah, ih kok nggak ngajak atau apa. Dulu tuh santai banget sih, maksudnya bebas sih, lu mau kenalan sama siapa, lu mau main sama siapa, lu nggak ngajak gue ya itu hak lu gitu. Serunya itu. Bener nggak sih? Itu ya, itu yang bikin kita mungkin sampai sekarang. Iya, gue setuju. Kayaknya itu, iya bener. Jadi kita nggak pernah kayak ih kok lu main itu sih Sin gitu. Iya, kayak ngajak gue gitu. Bener. Terus nggak yang kayak ih lu main sama dia terus gue yang kayak langsung merasa nggak enak, terus gue nggak ngobrol sama enggak kayak gitu ya, Dik ya. Jadinya santai banget anjir. Dan ini fakta, fun fact, kita tuh nggak pernah berantem. Iya bener, paling berantem karena capek ya nggak sih, bukan berantem sih, lebih kayak gue diem karena aja, Dika gitu. Diem, iya kayak kita sama-sama capek ya udahlah gitu kan. Iya, tapi nggak pernah yang kayak berantem, nggak pernah yang berantem kayak, nggak pernah deh kayaknya. Iya kayak yang ya udahlah ya gitu, iya nggak sih, selalu yang kayak ya udahlah ya udah sih. Ngapain juga gitu loh. Maksudnya buat apa gitu loh berantem-beranteman gitu kan. Iya. Nggak tahu juga apa yang harus diberantemin. Dan iya terus juga kayak gue ngerasanya kayak ya udah sih saling ngerti aja gitu kalau masalah pertemanan gitu. Iya nggak yang terlalu gimana kayak gitu. Itu yang mungkin asiknya dari situ ya, Dik ya. Meskipun nggak satu pikiran, meskipun sini nggak asik. Meskipun gue nggak asik tapi santuy kan. Iya santuy banget. Sumpah lu yang nggak asik, sumpah lu terus serius anjir. Iya sih, sumpah dulu tuh gue tuh yang serius banget guys. Namanya juga anak jurnalistik ya kan cuy. Iya, kritis yang kayak ikut demo anjir kalau gue. Yang itu ikut demo gue, ya Allah, gue ya demi tugas lah, hayu lah gitu. Iya, kita tuh sering melakukan mungkin Cindy ya, kalau gue sih itu gue tuh suka ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Mungkin Cindy tertekan batinnya saat melakukan itu gitu. Iya kayak gue, ya Allah, bikin berita. Tapi gue tahu kok, kayak paham gue melihat Cindy pongo gitu kan, pongo diem aja gitu. Itu udah yakin banget gue pasti batinnya tertekan itu. Tertekan, gue nggak bisa harus mikir bikin berita cepat udah gitu yang kayak serius banget gitu, susah men. Kayak iya emang hidup gue emang gak bisa serius guys. Terus udah gitu kita terpisahkan waktu itu karena magang ya, Dik ya. Karena magang sebenarnya kita tuh magangnya tuh ngelamarnya tuh barengan terus, tapi emang Allah memisahkan kita saat ini. Iya, akhirnya kita dipisahkan gitu ya. Kita dipisahkan selama beberapa bulan gitu. Ya, benar, beberapa bulan. Gue magang di mana, Dika magang di mana. Terus betul. Ya udah sih menjalani hari-hari magang seperti biasanya dan nggak jadi kayak menjauh atau gimana, biasa aja ya. Ya, dan setelah magang itu lu baru ngomong sama gue kalau lu nggak sebenarnya nggak nyaman. Oh iya. Iya benar-benar. Karena gue kan gak pernah cerita ya ke Dika ya. Cuman Dika ngerti sih kalau gue tuh emang orangnya nggak bisa yang kayak kritis gitu mikirnya. Karena kan kalau gue magangnya di media online yang emang bikin berita, harus bikin berita setiap hari kan. Terus ini tuh bukan, dia tuh di TV. Iya, gue di TV. Jadi kayak beda banget gitu pas kita lagi magang tuh, gue tuh ngomonginnya yang kayak berita ini hari ini gini, apalagi waktu itu kan lagi pilpres ya, itu tuh pusing banget pala kan. Ya kan, itu tuh lagi politik banget, tahun-tahun politik gitu.
Terus Cindy tuh yang kayak FOMO gitu, terus dia tuh kayak pulang duluan, kayak gitu-gitu deh. Terus iya. Kita kan emang jadwal magang kita beda gitu, kayak gue tuh pagi misalnya gitu, kalau sini kan ada shift-shiftnya nggak sih? Iya, betul gitu pagi, kan. pagi Jadi malam, kita tuh kayak sore. nggak pernah ketemu, mungkin cuma di kelas doang ketemunya, hai Shin gitu Iya, kelas magang ya, paling gitu doang ya. Iya, magang doang, bener-bener satu matkul doang yang ketemu sama Cindy. Iya, terus dari situ terpisah. Terus kita sambil ngerjain skripsi waktu itu ya, Dik ya? Iya, ngerjain skripsi dan Cindy duluan. Selesainya. Jangan nangis. Dia meninggalkan gue, guys. Parah banget, dia meninggalkan gue. Iya. Cindy tuh kayak Shani. Dia 3,5 tahun. Gue tadinya mau ngejar 3,5. Iya kan, Shani kan 3,5 tahun. Oh iya. Iya, 3,5 tahun kan. Terus kayak gue tadinya bisa ngejar 3,5 tahun. Iya, bisa. Kayak gue nggak mau karena nantinya skripsi gue akan kayak diburu-buruin dan jadinya jelek gitu. Gue benar. Skripsi gue kayak gitu. Terus akhirnya gue ngambil semester depan. Lanjutin ya? Iya, ngelanjutin, tapi beda gelombangnya tuh beda sama teman-teman gue yang lain. Jadi gue paling pertama gitu. Jadi kayak punya space buat nganggurnya tuh lama, gue sampai ke sidang gitu. Oh iya. Ya kan? Iya gitu. Terus pokoknya setelah Cindy lulus tuh kita jarang ketemu tuh. Sih itu kayak cuman pas lagi ada yang sidang, iya betul. Ya udah, kayak abis Cindy lulus tuh ya kita jarang ketemu, cuma kayak ketemu. Nah, ini yang serunya itu setelah Cindy lulus, bahkan kita tuh baru nyambung saat Cindy lulus. Iya, Cindy lulus. Iya, jadi waktu itu pas gue udah lulus, terus Dika lagi mau sidang, itu ada film 2 Garis Biru yang diperankan oleh Zara. Iya. Itu kan film yang emang benar-benar apa ya? Booming banget tentang sex education, kayaknya jarang banget kan ya. Jadi banyak yang nonton, dan Dika juga nonton gitu. Terus dari nonton film itu, Dika ngeliat. Kita nggak nonton bareng. Kita nggak nonton bareng. Dari film itu, Dika cerita. Waktu itu lu bilang kan, kalau lu ngefans sama si Zara, sama si siapa satu lagi? Angga. Iya, sama si Angga kan, gitu kan. Terus gue nyeletuk tuh, oh Zara, itu kan member JKT48 tau Dik, gitu. Terus dia tuh kelihatan banget kayaknya seneng banget gitu sama 2 couple anak muda, anak bocah itu. Anak remaja. Unyu-unyu itu, guys. anak remaja unyu-unyu itu. Terus sebenarnya tuh gue tuh nggak tahu, maksudnya kayak ya udah Zara, namanya Zara, bukan JKT48-nya nggak gue apa istilahnya, nggak gue lihat lah gitu. Oh ya udah, ini namanya Zara gitu. Zara sebagai pemain film kayak gitu ya kan? Iya. Gue nggak tahu kalau dia tuh joget-joget gitu kan, karena aktingnya udah bagus banget, ngapain juga joget gitu. Istilahnya kayak kayak si Juni ini nggak sih, Bad Genius? Iya, udah. Gue kita ngelihat Jun itu. Iya kayak gitu sih. Gue ngeliat Zara sama Jun tuh sama, karena ya gue taunya mereka adalah seorang aktris gitu, bukan yang joget-joget. Iya kayak gitu. Nah terus lanjutin. Terus dari situ gue bilang kan, iya itu member JKT tahu. Gue sempet kayak bilang, Dik lu mau ketemu nggak sama Zara? Kalau mau ketemu kita coba yuk nonton teater gitu. Terus lu sempat meracuni. Iya, mencoba meracuni gitu. Oh iya, ayo gitu kan, sempet kayak gitu. Terus waktu itu ngobrol sama Macen juga, sempet kayak ayo coba yuk nonton teater kayak gitu kan. Terus dari situ gue melihat, oh kayaknya ada peluang nih untuk gue memperkenalkan JKT ke Dika gitu kan. Padahal sebenarnya kan gue anaknya yang lu tahu sendiri kan, maksudnya kayaknya nggak akan suka sama JKT48. Menurut lu gitu nggak? Iya, apalagi melihat lu yang dulunya kayak sangat serius gitu, nggak mungkin lah lu mau kayak gue ajak buat JKT ya. Itu beruntungnya lu sih, lu meracuni gue saat emang gue lagi bilang sama diri gue sendiri untuk gue nggak mau serius gitu. Oh gitu. Iya, gue tuh lagi komitmen gitu sama diri gue sendiri, kayak udahlah gue udah capek gitu, udah jadi jurnalis, udah banyak baca buku, udah gitu, gue pengen relax gitu loh. Oh relax, oke. Terus. Relax. Ya udah, akhirnya ya itu keberuntungan Cindy saat Cindy ngeracunin JKT, saat gue emang lagi pengen having fun gitu loh sama diri gue sendiri gitu. Iya. Apa sih? Ya gitu deh pokoknya. Iya, terus udah gitu ya udah dari situ kan gue melihat tuh, oh Dika suka sama Zara nih gitu. Ya udah gue share aja video-video, Dik lihat deh ini Zara pas di teater, kayak
kan sebelum nonton teater gitu kan, jadi gue harus memperkenalkan dulu teater sedikit-sedikit supaya nanti nggak kaget gitu guys. Gue share deh tuh, gue share yang bener-bener banyak banget gitu video-videonya Zara nih, Zara. Banyak banget sumpah. Terus gimana perasaan lu pas gue udah nge-share video-video itu, Dik? Iya, gue kayak pusing aja gitu ngeliat cewek-cewek, ini ngapain sih cewek-cewek gitu kan. Kayak gue nggak pernah ngeliat cewek-cewek yang kayak gini gitu loh. Cewek-cewek joget, nyanyi gitu kan. Bahkan gue aja nggak terlalu tahu JKT48 kan, walaupun gue tinggalnya di di Jakarta. Iya, terus di JKT. Ya udah gitu. Sebenarnya gue tuh tahu JKT itu waktu temennya adik gue tuh masuk jadi member JKT tuh. Gue sempat bilang juga sama Cindy, cuman mungkin Cindy masih belum mau meracuni gue gitu kan. Iya. Jadi mungkin gue masih bodo amat. Iya, Cindy tuh ngeracunin guanya waktu Zara. Pas ngeliat Zara pertama ya aneh gitu, kayak kok nih anak kayaknya actingnya bagus tapi kok waktu joget bagus juga gitu mas. Iya. Itu nih anak gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah Cindy tuh ngasih tahu gue yang video klip apa namanya sih, Katyusha ya? Katyusha, iya. Iya, kalau di Katyusha itu kan si Zara-nya ini ya, acting gitu kan. Dia jadi yang di desa gitu, gadis desa gitu kan. Iya, betul. Nah, terus Cindy ngasih tahu lagi tuh yang versi dance versionnya tuh. Baru tuh gue ngeliat, member JKT tuh begini gitu. Ya keren sih, cakep-cakep gue bilang gitu kan. Iya. Terus keren kan? Nge-stalkin dan isi TL gue. Biasanya kan yang kayak berita atau apa segala macam gitu kan. Jadi JKT semua guys. Di YouTube ini JKT semua. Terus yang kayak sini tuh nge-share yang Zara lagi apa namanya? Karate ya benar. Ya benar, itu seru banget. Emang dia tuh bisa banget. Gue benar-benar pilih video yang kayak wah ini seru nih. Seru nih. Terus yang apa tim T itu apa namanya? Sonichi tim T yang Zara nangis-nangisan itu deh pokoknya. Iya. Itu seru banget, terus yang kayak anjir kok seru banget sih. Akhirnya terus kita ke FX tuh buat ketemu Zara kan waktu itu. Iya. Ini yang buat film ya. Buat filmnya Zara. Terus habis itu ke F4, terus baru dari sini tuh ya kayak ayo kita nonton. Nah itulah pokoknya awal mula tuh begitu guys. Tapi jujur sih ya, pas waktu itu gue habis ngasih tahu lo kayak gitu, terus gue ngajak lo nonton teater, gue kira kayak ya udah sebatas itu doang. Lo nggak akan mikir kalau gue akan sampai kayak gini. Iya, gitu nggak kan? akan yang gue nggak mikir setelah nonton teater lo bakal bilang nonton lagi yuk, enggak gitu, kayak oh ya udah cukup tahu. Gue kira tuh bakal kayak gitu. Iya. Udah sekedar karena itu. Waktu awal juga pusing ya kan, udah gitu kan Zara juga udah mau grad kan. Iya. Zara tuh kalau nggak salah waktu gue mulai suka JKT dia malah grad gitu kan. Jadi kayak sini juga mengira kayak ya udahlah pasti abis Zara ya udah gitu. Ya emang pengennya sih kayak gitu guys. Tadinya pengennya begitu. Pengennya. Cuman satu dan lain hal ya. Iya, satu dan lain hal. Jadinya ya keterusan satu begini. Oke, setelah kita sama-sama ternyata kita emang suka JKT48 itu. Terus gue tuh ngajak Cindy bikin konten yuk buat JKT. Oh iya. Nah ini awal-awal gitu dari sini nih guys. Iya. Cuman dulu gue nggak mau ya. Bukan nggak mau, lo mau. Tapi kayak sama-sama nggak gerak gitu loh ya. Iya sih kayak cuman hayu-hayu doang gitu ya. Ya hayu-hayu doang, terus abis ke teater bukannya mau bikin konten malah pusing. Oh iya bener deh. Padahal kita udah rencana ya. Udah rencana kita mau bikin gini gitu. Tapi pas abis teater malah pusing. Iya malah pusing, malah kayak gak bisa ngapa-ngapain. udah nggak kepikiran lagi lah bikin video. Sampai akhirnya masuk pandemi mulai Maret, akhirnya kita ini deh memutuskan untuk bikin konten. Sebenarnya awalnya gue yang ngechat Dika duluan. Iya betul. Iya gue yang ngechat Dika. Gue lagi sibuk. Itu tuh gue lagi sibuk sebenarnya guys. Terus Cindy. Iya gue tuh sebenarnya waktu itu lagi gabut malah justru kan. Sekolah gue juga libur ya kan. Ya gue kerja di rumah, bukan kerja sih, paling ya di rumah aja gitu bantu-bantu. Gue kan kayak hampir tiap hari nonton YouTube gitu kan. Terus gue ngeliat orang-orang tuh kok kayaknya seru banget ya ngomong depan kamera, sharing-sharing, ngomong tentang apa yang mereka suka kayak gitu kan. Kok gue bikin YouTube aja kali ya, digerakin kali ya gitu. Akhirnya gue ngechat Dika deh. Dan secepat itu ya Dik ya, kayak Dik, iya, kita bikin konten yuk.
langsung anjir, maksudnya langsung yuk dan langsung bener-bener syuting gitu ya, meskipun nge-zoom kayak gini. Gak tahu kita sampai kapan nge-zoom guys, jadi kalian jangan bosan-bosan untuk nontonnya kita nge-zoom kayak gini ya. Iya, kita juga bosan sebenarnya nih ngomong sama laptop tuh bosan. Dari situ akhirnya terbentuklah Legit gitu kan. Awalnya kita mikir namanya apa ya Dik ya buat YouTube ini ya. Males mikir, gue tuh males mikir. Nah karena dulu kan kita emang kuliah bareng yang tadi kita udah ceritain, terus kita satu project juga kalau ada tugas-tugas. Dulu tuh kita pernah project bikin film pendek gitu ya, satu kelompok namanya Legit. Nah waktu itu yang nyetus nama Legit tuh lu ya Dik ya? Iya gua. Iya si Dika gitu kan. Jadi gue mikirnya Dik ini aja kali ya, Legit aja ya yang dulu lu pernah bikin namanya. Maksudnya udah males banget mikir apalagi ya namanya ya. Males gitu banget kan? Mikir kayak yang sosokan pakai bahasa orang luar negeri gitu. Males mikir. Bahasa estetik gitu nggak mau. Kenapa nggak Minka aja Minka? Minka, sini para Minka dan Dika. Gak mau. Jadi tuh dan kita juga emang pengennya kayak orang tuh gampang ingat. Legit. Yang kayak legit. Iya sih benar. Iya. Kakak legit gitu. Iya legit tuh udah gitu. Jadi ya udahlah akhirnya terbentuk Legit sampai sekarang berjalan. Meskipun kayak gini, meskipun nge-zoom, nggak ketemu langsung, tapi alhamdulillah sih so far so good ya. Maksudnya nggak ada kendala-kendala aneh ya. Maksudnya ya udah jalan aja. Nggak ada sih, jalan aja tetap aja Waro sama Onil. Waro. Niat awal bikin YouTube tuh apa sih sebenarnya? Niat awal bikin YouTube kalau gua kalau lu apa? Emang mau sama member. Karena mungkin ini menjadi salah satu cara untuk bisa komunikasi juga ya. Ya, dan gue kan emang anak media banget kan. Iya. Kayak gue pengen suatu saat gue harus banget collab sama member gitu. Iya, kerja sama gitu. Idola lo. Iya. Berkolaborasi sama idola. Karena sebelumnya gue tuh selalu kayak, gue pengen banget deh ketemu sama ini, tapi bukan jadi fans gitu loh. Itu gue ketemu sama Isyana, gue bukan jadi fansnya dia gitu. Terus ketemu sama Deva Mahendra, gue bukan jadi fansnya dia gitu. Jadi rekan tuh gitu. Iya benar. Gue pengennya kayak gitu sebenarnya, cuman karena ya keadaannya kayak gini ya, jadi ya udah kita bikin aja dulu Legit gitu. Iya. Bisa collab sama member. Iya. Iya benar. Awal gue tuh emang pengen caper ke member sih gitu. Iya, itu lu ya. Kalau lu apa ya? Mungkin itu juga sih gue kayak mungkin ini menjadi salah satu wadah buat kita bisa komunikasi. Ya, member. Terus juga apa ya? Ya karena emang fans cewek yang bikin YouTube tentang JKT itu masih belum banyak. Ya, benar sih. Yang bisa kayak ngomong tentang nih cewek ngefans sama JKT gitu, masih dikit gitu loh. Jadi gue pengen bikin YouTube ini juga gitu untuk ngasih lihat bahwa fans JKT nggak cuma cowok-cowok doang nih gitu kan. Ada cewek juga gitu kan. Kita bisa sampai berani bikin konten kayak gini. Awalnya lu ada rasa insecure nggak sih? Iya. Karena kan gimana coba lu cerita? Iya, kalau gue kan karena emang nggak pernah ada di depan kamera ya. Maksudnya gue selalu kerja di belakang kamera kan. Kayak gini tuh rasanya tuh kayak aneh, kayak bukan gue gitu sebenarnya awal-awal. Terus kayak kayaknya nggak mungkin deh member tuh ngeliat tuh nggak mungkin deh kayak gitu. Terus kayak nggak diliatin orang gitu. Apakah semua orang bakal suka sama gue gitu kan? Nggak mungkin juga kan, pasti ada aja yang nggak suka gitu kan. Dapat komentar yang jelek gitu kan. Sampai sekarang sih belum ada komentar jelek sih. Iya, alhamdulillah. Ngerasa kayak ini nggak sih, kayak gue belum siap buat dihujat gitu. Apa? Dihujat? Gue belum siap buat dihujat gitu. Ini pas awal-awal gitu. Terus emang kita juga nggak terlalu didukung sama, maksudnya gimana ya? Emang kan teman-teman kita kan nggak terlalu tahu JKT ya, jadi kita tuh bener-bener kayak support satu sama lainnya tuh berdua doang gitu loh. Iya, kita supportnya bener-bener each other berdua gitu. Awalnya tuh kayak serius nih gitu kayak. Iya, pasti ada rasa takut karena gitu. satu hal yang itu tuh membuat kita makin semangat banget karena ada satu hal gitu, kita nggak bisa ceritain gitu. Iya, kita nggak bisa ceritain, tapi yang jelas pokoknya itu adalah sebuah bentuk support antar satu sama lain lah. Orang. Iya gitu. Sadar lah gitu ya pokoknya ya. Nah, pasti ada ya rasa insecure ya di awal-awal. Ya gue juga gitu sih, Dik.
Dulu juga yang pas lu awal nawarin, gua nggak mau juga emang karena ada rasa insecure juga di situ. Malu juga sebagai kok lu cewek udah menjageti gitu. Iya. Pasti kayak gitu. Iya benar. Cuman gue kayak ngerasa ya elah hidup gue gitu, nggak tahu makin kesini ya gue ngerasa kayak bodo amat gitu. Iya benar-benar bodo amat dengerin omongan orang tuh males. Iya kayak ya udahlah lu maksudnya setiap orang tuh punya kesenangannya masing-masing. Lu gue juga ada yang lainnya, lu juga ada yang lainnya gitu, kayak bodo amat lah gitu kan. Dan gue akhirnya memberanikan diri gitu untuk ya udah Yudi kita bikin aja gitu kan. Iya, mungkin ini juga YouTube kayak gini juga bisa menjadi salah satu bentuk apa ya, kayak kita mensupport produk Indonesia, ya nggak sih? Walaupun franchise-nya dari Jepang. Tapi ya ini salah satu support juga gitu. Insecure-nya juga gue tuh karena gue juga kadang suka ngerasa susah gitu buat bisa public speaking. Emang susah sih public speaking. Padahal kita tuh anak ilmu komunikasi, tapi kita emang pada dasarnya kita itu adalah introvert. Iya, maksudnya masih kurang percaya diri dan kayak ada rasa, aduh gue nggak kurang mahir gitu untuk ngerasa kayak kurang mahir gitu kayak ngomong depan kamera, ngomong depan publik gitu. Itu yang bikin gue insecure. Tapi setelah gue mikir lagi, gue tuh sebenarnya dari dulu pengen banget punya YouTube yang kayak gue bener-bener di YouTube ngomong tuh ya santai, kayak gue ngobrol biasa kayak gitu gini. Loh. Iya kayak gini gitu, nggak yang kayak guys, share gitu yang kayak terlalu gimana. Terus udah gitu kayak gue tuh nggak bisa ngomong yang bener-bener ngobrol sama kamera, nggak ada orang, nggak ada lawan bicara gitu loh. Agak susah lah gitu, agak susah gitu. Pantesan aja dia ngajakin gue guys. Iya makanya ya lu juga kan awalnya emang ngajakin, gimana sih? Gue tuh pengen akhirnya gue tuh pengen bikin YouTube yang kayak emang bisa kayak ya udah gue ngobrol biasa gitu. Oh mungkin dari Legit ini kali ya gue juga bisa jadi belajar public speaking, terus juga gue bisa lebih santai lah nge-YouTube juga, menyalurkan hobi, terus juga lebih santai kan gue karena ngobrol sama lu juga, yang kayak gue juga selama ini bikin YouTube ngobrol sama lu ya kayak ngobrol biasa gitu kan ya, santai, nggak yang kayak gimana gitu. Dan seru gitu, seru kita kayak pernah serius kan? Iya, dan iya enak kayak gini ya, maksudnya nggak yang kayak gimana. Iya makanya mungkin dari kemarin yang insecure itu akhirnya memberanikan diri kayak ya udahlah ya. Tapi serius sih emang aduh gue mau ngomong apa kayak punya hobi jaketian kayak gini ya di tengah pandemi yang seperti ini tuh menjadi salah satu sumber kebahagiaan yang cukup besar gitu dalam hidup gue. Asik. Lebay banget ya. Maksudnya kan kita kayak lu kerja aja gitu kan pasti butuh hiburan gitu. Betul. Mungkin perjaketian ini juga menjadi salah satu sumber ini kebahagiaan yang lumayan berdampak gitu di tengah kehidupan ini. Kita pasti butuh yang namanya support system gitu kan, saling mensupport satu sama lain gitu. Benar. Ya kan? Benar. Dengan perjaketian ini kayak antara kita sama member itu kayak yang gue bilang waktu itu mereka kita tuh sebenarnya sama-sama manusia yang lagi berjuang. Lu kerjanya apa, gue kerjanya apa, Dika kerjanya apa gitu kan masing-masing. Ya kita support aja satu sama lain kayak gitu nggak sih? Iya. Ingat kata Onil apa? Harus semangat. Oh iya, itu sih pasti semangat. Iya. Tapi dulu pas kuliah emang nggak ada hiburan ya, maksudnya ya kita menjalani benar-benar kuliah kok ya. Nah, lu harus klarifikasi Cindy, kenapa waktu kuliah lu nggak mengenalkan gue JKT48. Lu harus klarifikasi. Nih, ini harus tahu orang-orang tuh. Nanti ini satu part nih khusus buat Cindy klarifikasi kenapa dia nggak. Astagfirullahalazim. Jadi karena waktu itu karena gue ngasih kosti. Bukan, jadi waktu itu kan berhenti JKT-an kan gue baru mulai lagi semester berapa ya? Pokoknya kayaknya sebelum magang sih, gue tuh mulai lagi, mulai lagi ber-JKT-an waktu itu di masa-masa gue lagi galau gitu. Sebelumnya gue kan sempat berhenti JKT-an, Dik. Oh iya, jadi pas kuliah tuh nggak JKT-an. Nggak JKT-an.
baru mulainya yang pas semester sebelum gue magang. Oh gitu. Iya, di situ gue baru mulai. Terus gue coba nonton teater. Tapi gue nggak cerita sama Dika. Di situ makanya kita tuh barengan. Tapi ya udah kayak buat kuliah mungkin aja. Kalau misalnya Cindy dulu bilang gitu kan, gue ke teater gitu, pasti gue ketawain sih. Iya, karena apa ya, nggak tahu kenapa ya. Dulu gue nggak cerita kenapa ya, karena mungkin gue kayak ya udah sih. Takut lo pasti insecure, gue yakin. Iya, ada mungkin rasa insecure, terus juga kayak gue niatnya waktu itu cuma karena penasaran doang gitu loh. Tapi beberapa kali gue nonton teater. Beberapa kali. Penasaran sampai berapa kali ya? Iya, kan emang banyak setlistnya, gimana sih? Oh iya benar. Iya kayak gitu. Kenapa ya? Gue baru kenalinnya ya karena emang momennya pas di situ gitu. Karena emang kita juga kan jarang cerita-cerita yang kayak paling cerita tentang kuliah doang. Jadinya ya udahlah. Nggak asik banget ya kehidupan kita waktu kuliah tuh, nggak asik guys, sejujurnya sumpah. Nggak asik. Cuman asik pas mau lulus doang ya Dik ya? Iya. Pas ke Baduy itu baru mulai ya? Udah iya. Kita tuh ke Baduy, terus kita juga ngerjain tugas itu kita tuh selalu serius gitu kan dalam mengajarkan tugas gitu. Ya gitu deh pokoknya. Iya. Baru pas momennya pas. Ambis banget sama nilai, cuman kita nggak kayak yang anak-anak lain gitu loh, kayak yang ambis terus habis itu otaknya cuma buat baca buku, kuliah doang gitu. Enggak, kita tuh ambis nilai tapi kita tetap yang kayak enjoy gitu loh. Iya, tetap sih, tetap enjoy. Ya kayak gitu. Yang penting cum laude aja gitu. Number one is cum laude. Iya, goals. Goalsnya adalah kita tuh cum laude dua-duanya gitu sih. Iya, terus ya udah sih, klarifikasinya gitu sih. Ya mungkin karena emang momennya nggak pas gitu loh, jadi ya udahlah. Ya mungkin ternyata Tuhan, gue nggak nyangka juga sih ternyata lu bisa suka sama JKT, sumpah. Iya, gue tuh dulu, ini jujur ya guys, jadi tuh dulu gue emang tahu, maksudnya gue tahu beberapa kali gue dengar JKT48 gitu, terus kadang juga waktu gue ikut pensi gitu kan, sempat beberapa kali itu ngelihat ada JKT48 gitu, tapi kayak yang malam gitu, iya nggak sih, kayak gue status selalu di paling belakang nggak sih? Paling belakang, iya benar. Terus gue tuh pernah tuh sama pacar gue apa ya, nggak tahu lah, gue lupa. Terus itu ada JKT48 gitu kan, terus gue bilang aja, itu emang nggak takut roboh apa ya panggungnya gitu, 48 orang. Gue taunya gitu guys, maaf ya guys, gue taunya kayak 48 orang gitu panggungnya nanti roboh, udah yuk kita pulang aja gitu, udah malam juga kan. Iya, gue taunya kalau JKT48 itu beneran 48 orang, Cin, maaf ya. Iya, itu emang wajar sih, semua orang juga begitu. Terus taunya Nabila gitu, yang pernah main-main di TV aja gitu, Melody, terus Haruka gitu, kayak gitu doang sih. Jadi kalau misalnya Cindy bilang dia fans JKT, gue bakal ketawain sih. Kenapa? Paling kenceng gitu. Kenapa? Ya, karena lu ngapain ngefans sama cewek-cewek gitu kan. Kalau dulu kan gue serius banget Cindy kan, lu tahu. Oh iya benar. Iya, gue juga menempatkan diri lah gitu maksudnya. Gue aja sebel gitu ngeliat temen-temen gue kayak popan gitu. Gue tuh agak-agak apaan sih lo gitu. Iya, dulu tuh gue kayak gitu waktu kuliah guys. Iya, serius banget kan, makanya kalian bisa melihat kan mana yang gak asik. Terus jadi tuh kayak yang gue ngeliat teman-teman gue kayak popan gitu, gue males banget gitu loh. Jadi kayak ya kalau misalnya emang Cindy bilang gue suka sama JKT48, gue pasti bakal ketawa dia kan, kenceng banget gitu sih. Iya, makanya gue juga apa tadi gue bilang menempatkan diri gue gitu, maksudnya ya gue ngobrol sama lu ya apa ya, sesuatu yang emang nyambung gitu loh, ngerti nggak? Iya kayak gitu aja gitu ya paling tentang tugas-tugas gitu kan, tentang proyek tugas yang gitu-gitu. Iya, terus sumpah ya jujur, ini pertemanan terlama gue sih. Sama. Iya, dulu ini pertemanan nggak pernah. Iya, gue tuh nggak pernah 5 tahun yang lama gitu loh guys. Iya, 5 tahun aja. Kayak kalau lulus, gue tuh sempat mikir gitu, kayak waktu Cindy lulus duluan tuh kayak, oh ya udah pasti nggak akan temenan lagi nih sama Cindy gitu. Udah gitu orangnya nggak asik ya kan. Ya udah gitu, nggak akan ketemu lagi nih kita gitu, nggak akan ngobrol lagi, nggak akan temenan gitu. Maksudnya paling kayak cuman
oh lihat story-nya Cindy, oh gue lihat gitu-gitu doang, nggak akan apa gitu. Nggak akan yang kayak ngontek-ngontekan gitu ya, kontek-kontekan gitu ya. Karena kan emang dibilang itu dulu kita nggak sefrekuensi guys. Iya, paling ya cuman kuliah doang, ya kuliah udah kelar ya udah gitu ya. Iya, 3,5 tahun ya udah, abis itu ya udah baisin gitu kayak gitu tadinya. Taunya gara-gara JKT. Iya. Soalnya ya udah. Gara-gara JKT. Ya pokoknya ini akan menjadi paling judulnya gara-gara JKT gitu. Oh iya benar, judulnya gara-gara JKT. Ya udah. Jangan lupa sawer kita. Oh ya, itu yang paling sekarang yang paling utama itu ya. Jangan lupa sawer kita. Jangan lupa sawer kita, dan buat member-member jangan lupa jaga kesehatan. Kalian juga guys, fans JKT48. Harus jaga kesehatan, pakai masker dan mengikuti semua aturan-aturan yang ada, oke? Betul. Dadah. See you on the weekend. See you on the next weekend. Oh ya, see you on the next weekend guys. Dadah. Dadah.